السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والحاضرات Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian-pujian yang sempurna hanya berhak kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, Rabb, Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Kita bisa kembali berjumpa dan bertemu dalam majlis ilmu di malam yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Kita bisa kembali mengkaji, mendengarkan beberapa ayat dari kitabullah, beberapa ayat dari Al-Quranul Karim, serta beberapa hadis dari sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia. Dan sebagaimana yang kita lanjutkan majlis kita dari kitab Aqidatu al-Imam Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi aw rawaha anhu talamidhu. Aqidahnya al-Imam Syafi'i sebagaimana yang telah dibukukan oleh para muridnya atau yang diriwayatkan oleh murid-murid beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada poin yang sama tentang pembahasan berkaitan dengan al-ikhlas. Sebagaimana kata Imam Syafi'i dari Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi rahimahullahu ta'ala, 'anil Imam Syafi'i, dari al-Imam Syafi'i, wa an yukhlissan niyyata lillahi fima qala wa amil. Hendaknya lah seorang hamba, seorang muslim, seorang yang beriman, dia mengikhlaskan niat dalam ucapan dan perbuatannya. Fa inna Allah yakfi mimma siwahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencukupi seorang hamba dari segala sesuatu. Wala yakfi minhu syai'un ghairahu, dan tidak ada yang mampu mencukupi dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kita sudah menjelaskan beberapa poin-poin kaitannya dengan perkara ikhlas. Namun sebelumnya kita
tidak lupa bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berbicara tentang definisi al-ikhlas dan ucapan para ulama as-salaf tentang al-ikhlas. Kemudian juga sebagaimana yang kita katakan bahwasanya ikhlas merupakan tugas sepanjang hidup manusia. Karena kita hari berganti hari, waktu berganti waktu, kita tidak bisa terlepas dari ibadah, dari kewajiban kita, dari tugas kita yang disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selama tugas ini melekat, tugas sebagai hamba Allah Tabaraka wa ta'ala, maka selama itu pula kita harus memiliki keikhlasan dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita. Karena orang-orang yang tidak ikhlas di dalam beramal, maka sesungguhnya mereka telah menjatuhkan diri mereka ke dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk kepada poin tentang beberapa keagungan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang berkaitan dengan perkara al-ikhlas. Di antaranya orang yang ikhlas ya akan menyebabkan dia mendapatkan naungan pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati yawma la dhilla illa dhilluhu." Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah, yang dimana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita sering mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tudna asy-syamsu yaumal qiyamati qadra mil." Ya, didekatkan matahari pada hari kiamat seukuran 1 mil. Nah, pada hari itu manusia dikumpulkan di tanah yang selapang-lapangnya, tanah yang tidak ada dataran tingginya, tanah yang tidak ada dataran rendahnya, tanah yang berwarna putih kemerah-merahan, kaqursatun naqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari itu kita membutuhkan naungan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena matahari yang begitu panas, peristiwa yang begitu dahsyat. Maka 7 golongan ini kata Nabi SAW, yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Siapapun yang punya beban menjadi pemimpin, dia harus berlaku adil. Ya, pemimpin di kepolisian ada pemimpinnya. Di urusan desa ada pemimpinnya. Rumah tangga ada pemimpinnya. Apalagi rumah tangganya banyak rakyatnya. Ya. Kalau rakyatnya 1 istri, beberapa anak doang kan masih enak. Tapi kalau rakyatnya ya istrinya 3, masing-masing istri, anak 3 lagi, kan banyak rakyatnya tuh. Ya, harus adil. Kalau nggak adil, dia nggak berhak mendapatkan ini. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih azza wa jal, seorang pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa langkanya pemuda seperti ini di zaman ini. Kalau pemuda zaman sekarang tumbuh di bawah game online, pemuda zaman sekarang sibuk dengan ikhwatal iman, sibuk dengan trek-trekan, sibuk dengan naik gunung, turun gunung, sibuk dengan perkara yang sia-sia. Karena pemuda, dia mengira umurnya panjang. Dia mengira dia akan menjadi orang yang tua baru dia mati.
Banyak pemuda yang berangan-angan dan berpikiran seperti itu, tapi dia tidak tahu apakah umurnya sampai sana atau tidak. Baik. Pada hari ini saya punya keluarga meninggal dunia, semoga Allah merahmati beliau. Lihat, suaminya lama sakit, tapi ternyata yang lebih dulu meninggal istrinya. Subhanallah. Maka cocok kata seorang penyair itu, wa kam min fata yurtajatula umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa banyak pemuda yang diharapkan berumur panjang, ya, tetapi ternyata jasadnya sudah dimasukkan ke dalam gelapnya kuburan. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang lelaki yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Cinta untuk hadir ke majelis ilmu. Hati yang selalu rindu kepada rumah Allah. Hati yang selalu merasa tenang duduk di rumah Allah. Hati yang selalu tenang dengan bersujud ruku di rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah berapa? 3. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. 2 orang yang dia saling mencintai karena Allah, persahabatan karena Allah. Dia bersatu dan berpisah karena Allah. Bukan karena satu alma mater, bukan karena satu jurusan, bukan karena teman dekatnya dalam urusan main futsal, main bola. Enggak. Yang menjadikan hati mereka tertaut, hati mereka bersatu adalah karena Allah. Hati yang bersatu karena Allah adalah hati yang tidak peduli dengan kesalahan. Dia salah-salah, benar-benar. Berbeda dengan hati yang berkaitan dengan dunia, ada rasa segan untuk menegur. Ada rasa malu untuk menegur. Tapi kalau hati itu karena Allah, cinta karena Allah, salah, saudaraku, Anda salah. Tidak ada basa-basi, ikhwatal iman, salah, benar-benar. Warajulun talabathum imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kemudian seorang yang diajak berzina, lihat, bukan wanita kelas biasa yang mengajak dia berzina ini. Wanita yang memiliki kedudukan dan berparas cantik. Namun dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut karena Allah. Godaannya besar. Pertama, wanita itu cantik. Kemudian yang kedua apa? Kedudukan. Baik. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah sampai tangan, dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini yang keberapa? Yang keenam. Yang terakhir, orang rajulun zakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang yang menyendiri berzikir kepada Allah, kemudian dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Lihat, yang menjadi bukti di sini, orang yang ikhlas akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketujuh, yang keenam dan yang ketujuh. 2 jenis manusia ini. Lihat ikhwatal iman, dikatakan ada orang yang bersedekah lantas dia tidak menceritakannya kepada orang lain. Dia sembunyikan sedekahnya. Dia sembunyikan infaknya, bahkan orang terdekatnya tidak mengetahui. Lihat, para ulama menjelaskan hadis ini, mengatakan ini menunjukkan betapa kuatnya imannya. Karena apa? Dia cukup meyakini Allah yang tahu perbuatannya, Allah yang tahu kualitasnya. Ini yang seharusnya menjadi poin kita dalam ibadah, ya khawatir iman. Ini poin inti dalam ibadah. Hanya Allah yang tahu kualitas kita. Tak peduli dengan apapun ucapan manusia. Tidak peduli dengan ocehan, celaan,
cemoohan siapapun. Allah yang maha tahu kualitas kita. Sehingga hati itu akan terdorong ikhlas karena Allah. Lihat, Nabi menggambarkan dalam hadis ini sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Lihat, Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, apa maksudnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya? Poin yang pertama. Maksudnya kata beliau, ya, tangan kiri dan tangan kanan. Ini dua anggota badan yang sangat berdekatan. Ya, kemanapun tangan kanan ini pergi, tangan kiri pasti akan menyertai. Ya apa enggak? Ada orang pergi, tangan kanannya ikut, tangan kirinya di rumah? Enggak ada. Lihat. Disebutkan tangan kiri tidak mengetahui tangan kanan. Kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, lihat tangan kanan dan tangan kiri selalu bersama. Ya. Tangan kanan apabila menyembunyikan sedekah, maka kemungkinan besar tangan kiri ini pasti akan tahu. Ya. Lafaz Nabi ini menunjukkan berlebihan. Artinya sampai sesuatu yang begitu dekat tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sesuatu yang terdekat dengannya. Lihat, saking menyembunyikan apa? Sedekahnya. Ini tafsiran yang pertama. Nabi menggambarkan dengan cara berlebihan, menunjukkan orang itu sangat menyembunyikan apa? Sedekahnya. Tapi ini mulai luntur ikhwatalina. Ya, apa-apa kalau sedekah jangan lupa cantumkan nama. Ya. Baik. Yang kedua kata Ibnu Hajar, maksudnya adalah sampai-sampai malaikat yang ada di kirinya tidak mengetahui apa yang telah dia sedekahkan. Bayangkan. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Malaikat itu ada dua, ada yang di kiri, yang di kanan, yang selalu mengawasi manusia, mencatat. Maka digambarkan pada hadis ini, sampai-sampai malaikat yang ada di kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya orang yang bersedekah tersebut. Yang ketiga, kata beliau, di antara bentuk pengamalan hadis ini, seseorang apabila ingin bersedekah kepada pedagang yang miskin, ya, maka hendaklah dia membeli barang saudaranya dengan cara tidak menawarnya. Lihat ya kata iman. Ini menunjukkan kita ikhlas. Ini cara kita ikhlas ya kata iman. Kita tatkala bentuk sedekah kita untuk menyembunyikan sedekah kita kepada dia, ya, ada saudara kita yang berdagang, orang yang kurang mampu, beli dagangannya tanpa menawarnya. Ini cara menyembunyikan. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian poin yang selanjutnya kata beliau, maksudnya dari tangan kiri, yaitu maksudnya dirinya sendiri. Maksudnya tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangannya, dirinya sendiri tidak tahu apa yang dia sedekahkan, apa yang dia infakkan. Maksudnya dia berusaha menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai dia melupakannya. Dia berusaha melupakan sedekahnya, ikhwatal iman. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian golongan yang ketujuh yang disebut yang berkaitan dengan ikhlas itu siapa? Orang yang berzikir mengingat Allah tatkala sendirian, lantas ia pun mengeluarkan air mata. Lihat, dia menyendiri ikhwatal iman. Tangisannya, tangisan rasa takut kepada Allah, tangisan yang menjadi ciri khasnya orang-orang yang beriman. Dia sembunyikan ikhwatal iman, dia menyendiri. Makanya para ulama menyebutkan dua tafsiran. Dia menangis dalam keadaan menyendiri. Ya, karena kondisi ini tentu lebih jauh daripada riya.
Tafsiran yang pertama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya dia berzikir kepada Allah tatkala sendirian, jauh dari keramaian. Sebagaimana zahir hadis. Ya, dia tahan tangisannya di hadapan orang. Nanti setelah dia jauh dari mata manusia, baru dia meneteskan air mata. Kemudian tafsiran yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ia berzikir di hadapan orang banyak, dilihat oleh orang banyak, akan tetapi hatinya seakan-akan bersendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli dengan manusia. Dia tidak peduli dengan orang banyak. Yang dia pedulikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tafsiran para ulama. Yang keduanya menunjukkan dia ikhlas, ikhwatul iman. Taib. Keagungan ikhlas yang lainnya. Amalan orang-orang yang ikhlas, yang bersifat duniawi, akan dirubah menjadi pahala. Akan dirubah menjadi apa? Qalbul mubahat wal adat ila ibadat yunalu biha ala alid darajat. Iya. Orang yang ikhlas, lihat ikhwatal iman, akan membalikkan ibadah yang mubah, membalikkan suatu kebiasaan menjadi ibadah yang dengannya dia meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kaidah ini. Maka semenjak hari ini ikhwatal iman, apapun urusan dunia yang bermanfaat, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Kata Rasul SAW dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaih. Sesungguhnya tidaklah engkau membelanjakan suatu nafkah yang mana tujuanmu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau akan diberikan ganjaran pahala. Hatta ma taj'alu fi fam imra'atika, sampai-sampai suapan nasi yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Lihat ikhwatal iman, hadis ini menunjukkan pintu yang agung di antara pintu-pintu kebaikan. Manakala seorang masuk ke dalam pintu ini, dia keluar dengan pahala yang agung dan pahala yang melimpah dan besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat dengan ibadah, dia bekerja. Kita ini berbagai macam profesi. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi tukang kayu, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi pedagang. Lihat, pedagang, kalau diniatkan tujuannya untuk apa? Dia mencari rezeki yang halal bagi istrinya. Karena Allah, tapi yabtaghi biha wajhullah, karena Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta alai, melainkan diberikan pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang makan sekalipun, dia makan, dia minum, tapi niatnya ikhwatul iman, dia niatkan supaya dia kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Sebagaimana kata Zubayd al-Yami rahimahullah, seorang ulama yang bernama Zubayd al-Yami mengatakan, inni uhibbu an takuna li niyatun fi kulli syai'in. Sesungguhnya aku ingin memiliki niat dalam segala sesuatu. Hatta fit ta'ami wasyarab. Bahkan dalam urusan makanan dan urusan minuman. Maka ikhwatal iman, ya, semenjak hari ini, semenjak detik ini, kalau kita makan, kalau kita minum, berniatlah dengan makan dan minum kita untuk kuat beribadah. Kita akan diberikan ganjaran pahala. Makanya Mu'adz bin Jabal mengatakan, sesungguhnya aku berniat untuk tidurku sebagaimana niatku untuk bangun ibadahku. Artinya bagaimana ya ikhwatal iman? Niat kita tidur supaya apa? Supaya kita kuat, segar ibadah nanti. Kita makan dan minum supaya kuat beribadah kepada Allah.
Sama. Pakai parfum, pakai parfum ibadah apa enggak? Hah? Ibadah apa enggak? Bukan ibadah. Dia bukan ibadah. Hukum asalnya pakai parfum bukan ibadah. Cuma Nabi suka parfum, itu saja. Kata Nabi SAW, "Hubbiba ilayya minad dunya at-tibu wan nisa." Dijadikan cinta kepada jiwaku dalam urusan dunia ini dua. Wanita dan apa? Wangi-wangian, parfum. Nah, kalau orang berniat dengan parfumnya, dia memakai parfum sebelum pergi ke masjid untuk menghormati rumah Allah, supaya dia tidak mengganggu orang yang salat, maka dia akan mendapatkan pahala dengan niatnya tersebut. Ya. Kemudian juga ikhwatal iman, contoh yang lain, orang yang nikah, ya, kebanyakan orang nikah salah niat. Lihat, nikah ini seharusnya niatnya bagaimana? Untuk menjaga kehormatannya supaya jangan terjatuh ke dalam perbuatan zina. Dia menjaga harga dirinya supaya tidak terjatuh ke dalam perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan mendapatkan ganjaran pahala. Adapun kalau memenuhi cinta, yang enggak dapat pahala. Oh, saya menikahi dia untuk membuktikan cinta. Iya. Menepati janji. Ya, enggak dapat pahala. Karena niat orang menikah itu bukan hanya sekedar menepati cinta, membuktikan cinta, menepati janji, enggak. Tapi yang pertama ingin apa? Menjaga harga diri, menjaga kehormatannya supaya tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian keagungan yang lain dari ikhlas. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, himayatun nafsi minasyayatin, penjagaan jiwa dari setan. Penjagaan jiwa dari setan. Kita ingat kisahnya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam diuji dengan fitnah yang besar, fitnah wanita, yang merupakan fitnah terbesar pada tubuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surat Yusuf, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih." Lihat. Yang istri pembesar Mesir pada saat itu sudah punya keinginan. Nabi Yusuf juga punya. Ya, namanya manusia, ikhwatal iman. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena melihat bukti dari Tuhannya. Kadzalika linasrifa anhu as-su', ya. Dan demikianlah kami memalingkan keburukan dari dia, wal fahsya, dan perbuatan keji. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena sungguhnya dia adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Ini janji Allah. Ya. Makanya Abu Sulaiman Ad-Darani, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, "Idza akhlasal 'abdu inqata'at anhu kasratul wasawisi war-riya." Apabila seorang hamba mengikhlaskan niatnya dalam beribadah, dalam beramal, akan terputus berbagai macam banyaknya was-was dan riya. Tapi untuk sampai kepada derajat ikhlas itu yang berat. Tangga yang dengannya kita menaiki puncak keikhlasan itu yang sangat berat. Kita butuh tertatih-tatih. Kita membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, membutuhkan usaha yang berat, usaha yang maksimal. Baik. Kemudian juga ikhwatal iman, keutamaan yang lain.
idraku ajril amali wa in ajiza anhu. Seorang akan mendapatkan pahala dari suatu amalan meskipun dia nggak mampu melakukannya. Seorang akan mendapatkan pahala dari suatu amalan yang dia cita-citakan. Dia bercita-cita untuk melakukan haji, untuk melakukan umrah, untuk membangun masjid. Semua kita punya cita-cita kebaikan, namun dia tidak bisa untuk sampai kepada itu. Lihat, ikhwatal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika pada perang Tabuk, ketika ada beberapa sahabat yang uzur tidak bisa ikut perang karena yang pertama dari sisi mereka nggak punya kendaraan untuk ikut bertempur bersama Nabi SAW. Mereka nggak punya bekal. Yang mereka punya hanyalah niat yang tulus, keinginan dan tekad yang besar. Hanya itu modal mereka. Namun lihat ikhwatal iman, Nabi SAW mengatakan, illa syarakukum fil ajri. Mereka bersama kalian dalam pahala. Kalian berjihad saat ini mengangkat pedang, membawa luka pulang kembali ke kota Madinah. Tapi mereka bersama kalian dalam hal pahala. Kenapa ikhwatal iman? Karena niat yang tulus, keikhlasan mereka. Ingin ikut serta melakukan amalan tersebut, tapi dia tidak mampu, dia tidak punya daya dan upaya. Makanya Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fihi habasahumul uzru. Sungguhnya ada sekelompok manusia di Madinah sana, kita berjalan melewati lembah, melewati dataran tinggi, dataran rendah, melainkan mereka bersama kita dalam pahala. Mereka tidak ikut serta karena mereka punya uzur, tapi mereka punya niat yang tulus, niat yang ikhlas. Makanya ikhwatal iman, orang yang tulus ingin mati syahid, Allah akan berikan dia derajat mati syahid. Makanya sekarang antum harus letakkan niat di sini. Kalau ada panggilan jihad, siap harus perang. Harus ada itu niat itu. Harus ada niat itu ikhwatal iman. Pak Jokowi mengatakan pergi jihad. Ya, bismillah, berangkat ikhwatal iman. Ya, yang belum biasa pegang pistol, belajar pegang pistol. Paksakan diri untuk pegang pistol. Tapi detik ini belum ada perintah dari pemerintah yang sah. Kalau ada yang jihadnya kabur-kabur, masukkan paspor, nyelundup, maka ini bukan jihad tapi jahat. Ada nggak ini para jamaah? Ya ada. Banyak diwawancara sama media-media ya tentang mantan orang-orang yang ikut serta ini dan itu. Apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan ikhwatal iman. Demi Allah, jihad yang sah bersama pemerintah itu orang itu nyaman. Hati itu tenang. Sebagaimana para sahabat itu tenang bersama siapa? Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu akidah Ahlus Sunnah para jamaah. Berjihad bersama pemimpin itu akidah Ahlus Sunnah, barran kana au fajiran, kata para ulama. Berjihad, berhaji bersama pemerintah, meskipun pemerintah itu baik ataupun dia jahat. Itu akidah yang ditekankan oleh para ulama dalam kitab akidah mereka. Baik, kita kembali. Kata Nabi SAW, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi, dalam hadis Imam Muslim. Barang siapa hatinya ikhlas, jujur memohon mati syahid di jalan perang, maka Allah akan menyampaikan dia level orang-orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Lihat mulianya orang-orang yang ikhlas, ikhwatal iman. Baik. Dan juga dalam hadis Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, hadis yang sahih. Lihat, kita yang miskin gak mampu bersedekah, ya, yang kekurangan harta, ingat hadis ini.
Tanamkan niat yang tulus, tekad yang kuat ikhwatal iman, supaya kita bisa bersedekah seperti orang-orang kaya bersedekah. Lihat kata Nabi SAW, "Masalu hadhil ummati kamathali arba'ati nafar." Perumpamaan umat ini seperti perumpamaan 4 orang. Yang pertama, lihat, rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Ada orang yang diberikan harta dan ilmu. Tapi ini jarang. Ada imam yang saya dengar, yang saya ceritakan antum, Al-Imam Al-Barbahari, salah seorang alim yang kaya. Saya sampaikan kepada imam, ketika di zaman beliau ada orang-orang karamitoh merampok jamaah haji. Beliau mengatakan, siapa wahai kaum, siapa yang butuh bantuan kepadaku sebesar 500.000 dirham atau 100.000 dirham, 100.000 dinar, aku akan bantu dia. Sampai diulang 5 kali. Siapa yang butuh bantuan 100.000 dinar, 100.000 dinar, aku akan berikan dia bantuan. Kalau memang dia butuh bantuan. Dia orang yang diberikan harta dan diberikan apa? Ilmu. Lihat, fahuwa ya'mal fi malihi yunfiquhu fi haqqihi. Sehingga dia beramal pada hartanya dan dia berinfak sebagai bentuk mengamalkan hak hartanya. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Fahuwa yaqul law kana li mislu hadha 'amiltu fihi misla alladhi ya'mal. Yang kedua, dia diberikan ilmu tapi nggak diberikan harta. Ya. Diberikan apa? Ilmu tapi nggak diberikan harta. Tapi dia mengatakan, jikalau saja aku miliki harta seperti hartanya dia, aku akan bekerja dan berbuat seperti dia. Fahuma fil ajri sawa, keduanya mendapatkan pahala yang sama. Lihat, kita melihat ada orang kaya membangun masjid besar dengan hati yang tulus, ikhlas mengatakan, ya Rabb, berikan aku rezeki seperti dia, aku akan berinfak seperti dia. Jikalau saja aku punya rezeki seperti dia, aku akan berinfak seperti itu. Dengan niat yang tulus dia mengatakan seperti itu, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Lihat, mulianya Islam meletakkan niat ini, ikhwatal iman. Mulianya. Makanya jangan sampai kita meremehkan masalah niat, ikhwatal iman. Oh, ikhlas mulu dibahas nih. Ini tugas sepanjang hayat kita, ikhwatal iman, ikhlas ini. Jiwa yang lalai ini harus terus diingatkan tentang ikhlas ini. Hari ini dia hidup dengan ikhlas. Hari ini dia semangat dengan ikhlas. Mungkin esok harinya dia hidup dengan riya. Dia hidup dengan sum'ah. Dia hidup dengan ujub. Sehingga dia menjadi orang-orang yang binasa. Baik. Kemudian ikhwatal iman, keutamaan yang selanjutnya, kita ambil mana yang bisa kita ambil. Baik. Sebutkanlah Syekh di sini, ikhlas merupakan sebab dikabulkannya doa dan dihilangkannya kesulitan. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Antum ingat kisah 3 orang itu para jamaah yang berjalan lalu tiba turun hujan kemudian masuk ke dalam gua. Salah satunya berdoa. Nah, kita singkat ya hadis ini. Apa doa salah satunya? Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna furjatan nara minha as-sama'. Ya, lihat ikhwatal iman. Ini yang terakhir, lihat ikhwatal iman. Kisahnya siapa ini? Kisahnya laki-laki yang memerah susu. Kerjaannya mengembala. Tapi dia saking berbaktinya kepada orang tuanya, anak-anaknya urusan belakangan. Iya. Lihat. Dia pulang membawa susu ketika orang tuanya ingin minum susu. Tiba pulang susu, ternyata orang tuanya sudah apa para jamaah? Sudah tidur. Sampai terbit fajar, dia menunggu dengan memegang bejana yang berisi susu, ikhwatal iman. Dia tidak mau memberikan anak dan istrinya.
sampai orang tuanya meminum dari susu yang dia bawa. Kemudian dia mengatakan, wahai Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya aku melakukan ini karena mengharap wajahmu, ikhlas karenamu, maka bukakan celah sehingga kami bisa melihat langit. Akhirnya tergeserlah batu tersebut yang menutupi gua tersebut, ikhwatal iman. Lihat, ini bukti kata para ulama. Ini bukti bahwasanya orang yang ikhlas itu, yang pertama, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang ikhlas itu akan diangkat darinya kesusahan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam suatu hadis, umat ini akan ditolong dengan sebab orang-orang yang lemah. Karena doa mereka, karena sholat mereka, karena keikhlasan mereka. Jangan remehkan orang-orang yang lemah. Jangan remehkan orang-orang fakir, ikhwatal iman. Jangan remehkan mereka. Jangan kita memandang mereka dengan pandangan sebelah mata. Kata Nabi SAW dalam hadis An-Nasa'i riwayat Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani, innama yansurullahu hadhil ummah bid'aifiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan doa mereka, dengan salat mereka dan keikhlasan mereka. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan, ya kita cukupkan dengan yang ini sudah. Ya. Masih banyak sebenarnya. Kemudian kita akan baca beberapa kiat agar kita bisa ikhlas. Keikhlasan akan memperbanyak ganjaran pahala seseorang. Makanya para jamaah, kalau antum ingin sholat sunnah, banyakin di rumah, jangan di masjid. Pahalanya lebih besar dan lebih utama. Iya. Pahalanya lebih besar dan lebih utama. Lebih banyak sholat di mana? Di rumah, kalau sholat sunnah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas. Salat sunnahnya seseorang yang tidak dilihat oleh manusia. Ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi 25. Ya, maka dia lebih utama daripada salat sunnah yang dilihat oleh mata manusia sejumlah 25 derajat. Lihat, ikhwatal iman, bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, tatawwu'ur rajuli fi baitihi yazidu ala tatawwu'ihi 'indan nas kafadli salatir rajuli fi jama'atin ala salatihi wahdahu. Keutamaan orang yang salat di rumahnya, ya salat sunnah di rumahnya, daripada dia salat di hadapan manusia, sama seperti keutamaan salat sendiri daripada salat berjamaah. Kenapa ya fatal iman? Semakin jauh dari mata manusia kita ini semakin ikhlas. Maka karena itu ikhwatal iman, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang ikhlas, salah satu metode yang disebutkan oleh para ulama adalah dengan berusaha menyembunyikan amalan kita. Sampai ke tangga puncaknya ikhlas ini, berusaha menyembunyikan amalan, ikhwatal iman. Sembunyikan amalan, sebagaimana kisah yang saya pernah ceritakan. Ya, salah seorang yang berjihad itu mungkin susah kita untuk menyembunyikan amalan, tapi yang kita sembunyikan apa? Identitas diri kita. Antum tahu kisahnya salah seorang ulama, ya, dia bersembunyi ketika berjihad. Dia memakai topeng, tutup wajahnya berjihad. Ulama ini terkenal, disebutkan dalam kitab Tarikh Baghdad Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Yaqul Abdah bin Sulaiman, kunna fi sariyatin ma'a Abdullah bin Mubarak fi biladir Rum.
kami bersama batalion pasukan bersama Abdullah bin Mubarak berperang melawan Romawi. Fasadafna al-adu, maka kami berjumpa dengan musuh. Faltaqas saffan, kedua pasukan muslim dan pasukan kafir bertempur. Kharaja rajulun minal adu fada'a lil biraz, keluarlah salah seorang musuh dari orang Romawi menantang untuk perang tanding. Bagaimana sering kita bahas sirah ya ikhwatal iman. Tabiat zaman perang dulu itu perang apa? Perang tanding, perang satu lawan satu. Nggak kayak perang zaman sekarang sembunyi pakai sniper, pakai drone ya. Perang jarak jauh. Kalau dulu perang jarak dekat ya. Akhirnya faqaraja rajulun muslim fataradahu fata'anahu faqatalah, keluarlah dari pasukan seorang muslim ya, ditusuk mati. Lagi keluar satu orang lagi dari pasukan Romawi, nantang, siapa yang berani melawan saya perang tanding. Keluarlah laki-laki yang sama ya, terjadilah ya adu pedang, ditusuk mati sampai 3 kali. Orang-orang penasaran, siapa hebat sekali ini pendekar, ini pemberani. Orang-orang berkerumun, pasukan kaum muslimin berteriak, berkerumun ingin mencari tahu siapakah yang laki-laki ini yang hebat, pemberani dan pendekar ini. Fazdahama an-nasu alaihi liya'rifu man huwa fa idza huwa yulassimu wajhahu. Orang berkerumun, ternyata pakai apa? Pakai topeng, tutup semua wajahnya. Qala abdah kuntu fi man zahama liya'rifa. Aku ikut, katanya, berdesak-desakan untuk mencari tahu siapakah orang ini. Fa akhadtu bi tarafi qummihi famadattuhu fa idza huwa Abdullah bin al-Mubarak. Ya akhirnya aku tarik bagian bajunya, ternyata aku tanda, ternyata siapa dia? Abdullah bin Mubarak. Semua kita mendengar nama ini, ya benda. Ternyata beliau salah seorang pendekar di samping seorang alimnya tabi'in, ikhwatal iman. Lihat, ketika hampir wajahnya terbuka, apa katanya kepada Abdah ibn Sulaiman? Wa anta ya Aba Amru mimman yushanni'u alaina. Wahai Abu Amr, wahai bapaknya Amr, engkau ini orang yang ingin merusak diri kami. Engkau orang yang ingin merusak diri kami. Kita sekarang ini cari popularitas. Berbeda dengan orang-orang dahulu, mereka tidak ingin terkenal di hotel ini. Orang sekarang berbagai macam cara cari popularitas. Ya, baca Quran sambil direkam dirinya lah. Ya. Dan yang lainnya. Supaya dipuji, wah bagus benar suaranya ini. Hotel iman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah, al-musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang menampakkan bacaan Al-Qur'annya sama seperti orang yang menampakkan sedekahnya. Artinya lebih dekat kepada riya. Dan orang yang menyembunyikan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'annya, maka seperti orang yang menyembunyikan sedekahnya. Itu lebih dekat kepada keikhlasan. Baik, azan dulu para jamaah. Azan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kiat untuk mencapai keikhlasan adalah dengan berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Setelah kita menyembunyikan amalan, kita banyak berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita terlepas dari segala kesyirikan. Salah satunya adalah syirik riya ini. Ya, sebagaimana dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hai Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya
dari aku mempersekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya. Dan ini banyak kita tahu bahaya riya ikhwatal iman, tapi yang namanya setan ini selalu haris, selalu berusaha untuk menyeret kita kepada jurang riya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun terhadap perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara qiyat ikhlas kata para ulama, memandang rendah dan sedikit amal kebaikan kita. Memandang rendah dan sedikit amal kebaikan kita, sehingga kita berusaha untuk meningkatkan kualitas amal kita, ya, meningkatkan kualitas amal kita, dan kita berusaha agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasa amal kita sudah banyak, amal kita hebat, itu akan menyeret kita kepada ujub, berbangga diri. Oh, saya sering rajin ngaji. Selama ini saya rajin puasa sunnah. Oh, selama ini bacaan Quran saya tidak pernah absen. Ya, akhirnya yang kita lihat yang besar, yang banyak, yang banyak. Akhirnya apa? Kita tertipu dengan amalan kita. Seharusnya kita seperti firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Kata Allah, orang-orang yang memberikan apa yang mereka telah berikan, harta mereka, umur mereka, waktu mereka, segalanya mereka berikan untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi hati mereka takut. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Takut tidak diterima amalannya oleh Allah. Kemudian mereka pasti akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Bukan ahli maksiat yang takut diterima amalan mereka, tapi yang lebih takut adalah orang-orang yang beriman, ya khotal iman. Ketakutan orang yang beriman itu lebih besar daripada ketakutannya ahli maksiat. Kenapa? Dari sisi amal mereka diterima apa enggak oleh Allah. Umur kita ini berapa tahun sudah? Harus ada masa, harus ada waktu kita berikan untuk introspeksi diri kita. Umur saya sekian tahun, berapa amalan yang kira-kira diterima oleh Allah? Sudah benar nggak ibadah saya? Sudah baik nggak kualitas ibadah saya? Sudah berapa ikhlaskah amalan saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tapi kira-kira demikian ya khotal iman. Ya. Masih banyak kiat-kiat yang lain sebenarnya tidak terpengaruh ucapan manusia, perkataan manusia dan yang lainnya, termasuk dari ya bagian dari seorang bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan. Adakah salat witir selepas salat isya? Apakah dapat pahala salat malam? Dan bilakah masa menurunkan jari ketika tasyahud akhir? Adakah lepas baca tahiyat akhir atau selepas berdoa sebelum salam? Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Mengenai salat witir, waktu salat witir ini sudah saya bahas ya, kajian tentang sunnah-sunnah seputar salat malam. Waktu, kata para ulama, waktu salat witir itu semenjak selesai salat isya sampai dikumandangkannya azan salat subuh. Itu waktu salat witir semuanya. Dan waktu yang paling utama itu kembali kepada kekhusyukan seseorang. Tapi kalau dia bisa sholat di akhir malam, itu yang lebih utama. Man khafa alla yakuma fi akhiril lail falyakum awwalahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang khawatir dia tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah dia sholat di awal malam. Wa man tamiya an yakuna fi akhiril lail falyakum akhirahu fa inna as-salata fi akhiril lail mashhudah wa dzalika afdal. Kama qala sallallahu. Dan barang siapa yang ingin bangun di akhir malam, hendaklah dia bangun di akhir malam. Karena salat itu dipersaksikan oleh malaikat dan itu yang lebih utama, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Namun di antara sunnah juga disebutkan oleh para ulama, ya, dan disebutkan dari dalam hadis yang sahih, ya, kalau kita tidak khusyuk mengantuk sholat, ya,
Di akhir malam lebih baik sholat di mana? Di awal malam. Ya. Maka sebagian para ulama mengatakan sebabnya kembali kepada khusyuk atau tidak khusyuknya. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Kemudian kapan menurunkan jari ketika tasyahud akhir? Dalil-dalil yang sahih menyebutkan bahwasanya menurunkan tangan itu, mengangkatnya ketika mulai mengatakan at-tahiyatu lillah. Karena Nabi SAW sebutkan kepada sahabat, yada'u biha. Dia berdoa dengannya. Sedangkan doa tasyahud itu dari awal sampai akhir itu disebut doa tasyahud. Maka dia mengangkat tangannya dari awal sampai dia selesai berdoa. Misalkan doa terakhirnya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam misalkan. Wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masih dajjal. Sampai situ dia berdoa. Ya, sudah turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Sebagian para ulama mengatakan, ya, ketika dia kapan mengangkat tangan? Ketika ucapan la ilaha illallah. Seperti pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Mulai mengangkat tangan kapan? Ucapan la ilaha illallah. Ini disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Tapi kata iman, dalil yang menentukan ini enggak ada. Tapi secara umum bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian yushiru biha, yad'u biha, beliau berisyarat, kemudian beliau apa? Iya, berisyarat dan berdoa dengannya. Ini menunjukkan kata para ulama, sebagaimana penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari awal sampai akhirnya. Adapun yang menentukan ketika lafaz asyhadu la ilaha illallah ataupun yang lainnya mulai diangkat, ini tidak ada dalil sama sekali yang menjelaskannya. Ini hanyalah ijtihadnya para ulama. Nah, Allah taala ala wa ala. Ada pertanyaan yang dari hadirin type komandan. Terkait dengan masalah kurban Ustaz, kita menyangkut kurban ini akan tetapi ada terkendala kekurangan dana. Terus pertanyaannya, boleh enggak kita kongsi sama istri dengan cara memotong jatahnya seperti itu Ustaz? La ilaha illallah. Tapi pertanyaannya ini bagus Kota 5. Pertanyaan tentang kurban. Dia dana nggak ada ini, kurang dananya. Ya pas-pasan. Tapi ada dana mendadak. Mendadaknya kalau dipotong anunya istri. Yang pertama, kewajiban suami memenuhi kebutuhan istri. Ingat, kebutuhan istri. Tapi jangan sampai istrinya pura-pura punya kebutuhan banyak. Seharusnya itu cukup makan minum selesai sudah. Ya. Selama sudah dia memenuhi kebutuhan, boleh dia mengambil. Ya. Tugas suami memenuhi kebutuhan istri. Tapi istri nggak berhak tahu berapa gaji suami, nggak berhak tahu. Ya. Tapi punya suami punya kewajiban. Kewajibannya apa? Iya. Makanya nggak ada harta gonogi dalam Islam para jamaah. Nggak ada harta gonogi. Harta suami, harta istri. Tapi saling mewariskan nantinya kalau mati. Nah itu dia. Tapi kalau dia berpisah ya cerai misalkan, harta istri, harta suami. Iya. Itu aturan dalam Islam pada hukum asalnya. Makanya kalau memang dengan kebutuhan yang tadi ya terpenuhi dengan kurban tadi misalkan diambil tetap terpenuhi kebutuhan istri, nggak ada masalah. Tapi kalau kebutuhannya kurang maka nggak boleh. Karena itu kewajiban yang lebih wajib ya Kota 5. Nah, karena kewajiban dalam agama itu bertingkat-tingkat. Ya, memang sebagian jumhur ulama mengatakan hukum berkurban ini sunnah muakkadah. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib. Ya, yang mampu bismillah, yang tak mampu ya niat yang tulus. Ya, mudah-mudahan bisa sampai pahala seperti orang-orang yang berkurban. Jelas ini? Nah, wallahu taala wa a'lam. Saya dari Penada Gandor. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengatakan, oh Ustadz itu ada tempat menyimpangnya. Dalam urusan mengambil ilmu, seorang muslim penuntut ilmu harus
hati-hati dan waspada. Jadi konsep menuntut ilmu itu bukan konsep suka, senang, bukan itu konsep menuntut ilmu. Jadi ada manhajiyah, metode dalam menuntut ilmu yang diajarkan oleh para ulama as-salaf, yang ditempuh oleh para ulama as-salaf. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, disebutkan oleh Imam Khatib al-Baghdadi, dinaka 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 innama huwa lahmuka wa damuk. Agamamu, agamamu, agamamu. Sesungguhnya dia adalah darah dan dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Ambil ilmu agama ini dari orang-orang yang lurus, berada di atas jalan yang benar. Ya, jangan kau mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Maka ikhwatal iman, yang tahu yang menyimpang itu ya ahli ilmu. Mana yang tahu yang menyimpang dan mana yang tidak tahu menyimpang. Kalau kita sesuai dengan kadar ilmu kita. Oh, ini kan pakai sunnah, pakai dalil Al-Quran juga nih. Ini pakai hadis juga. Ini pakai hadis. Dua-duanya benar semua nih. Bukan begitu. Ya. Ikhwatal iman, orang yang menyimpang seperti Syiah, orang Khawarij, orang-orang Sufi dan yang lainnya, mereka semua menggunakan dalil ikhwatal iman. Tidak ada tidak pakai dalil, semua pakai dalil. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang menjadi titik beda kita adalah pendalilan. Sama seperti di akidah di mana Allah. Mereka pakai dalil apa enggak? Pakai dalil ikhwatal iman. Enggak ada yang enggak pakai dalil. Tapi masalahnya pemahaman terhadap dalil itu benar apa enggak? Nah, itu dia. Makanya sebagaimana kata Muhammad ibn Sirin dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma dinun falyanzur man ya'khudhu dinahu. Falyanzur ahadukum man ya'khudhu dinahu." Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Ya. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Hendaklah seorang melihat, ya, dari mana dia mengambil ilmu agama ini. Oke, khotal iman, kita harus melihat. Amman ta'khuzuna dinakum faltanzur amman ta'khuzuna dinakum. Hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Bukan atas dasar suka sama suka ya khotal iman. Maka kalau antum ragu, ini antum ustaz tidak pernah antum lihat, antum tahu siapa dia, akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana. Tanya kepada yang senior ilmunya, yang ahlinya. Ini konsep dalam ayat fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu ya, jika kalian tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam.